Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi kita belajar tematik tema 6 subtema 3 pembelajaran 5 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum lanjut belajar, baiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memudahkan pembelajaran kita. Setelah berdoa, kita melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar menggunakan konsep perpindahan kalor. Yang kedua, membuat gambar cerita. Yang akan kita bahas yaitu adalah perpindahan kalornya terlebih dahulu dengan batik cetak dan keunikannya. Perpindahan panas terjadi dalam proses pembuatan batik tulis. Lilin malam dipanaskan di atas kompor kecil. Canting dengan bahan tembaga kemudian dipakai untuk melukiskan lilin malam tersebut di atas kain. Nah, kita lihat. Batik tulis dikenal sebagai batik halus karena pengerjaannya yang memang membutuhkan waktu yang amat sangat lama dan proses yang sangat rumit. Untuk memenuhi keinginan pasar yang beragam, batik cap kemudian dikembangkan. Sekalipun dikenal dengan nama batik cap, namun proses pembuatan pun tak kalah rumit. Hal yang membuat batik cap lebih cepat dibuat adalah karena menggunakan canting cap dan pengerjaannya yang lebih sederhana dibandingkan batik tulis. Canting cap sendiri merupakan potongan tembaga yang dibentuk menyerupai pola tersebut atau pola tertentu ya. Oke, ini adalah cantingnya. Proses pembuatan batik cap dimulai dari peletakan kain di atas meja yang telah dilapisi alas yang lunak. Lilin atau malam kemudian direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu lilin tetap panas. Jadi pada saat biasanya kalian lihat contohnya itu ya, batik itu ada kayak wadahnya itu adalah untuk supaya lilin panasnya itu akan tetap panas ketika menyentuh kainnya itu ya. Nah, maksud saja kita membuat gambar cerita. Siapa yang sudah pernah membuat gambar cerita dan apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita atau yang disebut juga gambar ilustrasi. Nah, kalau kalian ditanya apa itu gambar cerita, kalian bisa menjelaskan. Gambar cerita itu adalah gambar ilustrasi. Gambar cerita berfungsi menceritakan atau memperjelas cerita. Dapat digunakan untuk menarik perhatian pembaca. Contohnya tadi kita membahas tentang batik, kita lihat ada contoh gambar ilustrasinya yaitu adalah ada gambar batiknya dan cantingnya ya. Jadi itu sudah mengilustrasikan, oh ini ya gambar batiknya. Nah, seperti itu ya. Teknik menggambar cerita itu ada dua teknik, yaitu teknik kering yang menggunakan media pensil, arang, krayon, pensil warna atau kapur yang memang tidak membutuhkan air atau minyak. Sedangkan teknik basah membutuhkan air atau minyak khusus untuk mengencerkan cat atau perwarna. Adapun langkah-langkah membuat gambar cerita ada dua, yaitu kita perlu memahami teks atau cerita terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan teknik meringkas ya, menulis ringkasan. Yang kedua, garis bawahi hal-hal yang menurut kalian penting atau perlu diberi gambar cerita sehingga lebih jelas. Nah, kalian tadi bisa lihat di gambar contoh batik centang dan keunikannya tadi itu, di situ ada gambar centang dan canting dan kain batiknya ya. Tujuannya itu agar kita dapat memilih yang paling cocok dan baik. Setelah memilih yang paling baik, kemudian sketsa disempurnakan. Sempurnakan garis-garis yang penting dan hapus garis-garis yang sudah tidak diperlukan, warnai dengan rapi. Contohnya misalkan ada gambar cerita tentang rumput ilalang. Nah, kalian bisa ini lihat.
Lihat di sini ada ilustrasi gambar pohon. Ini ada menggunakan tadi teknik kering dan teknik basahnya, ada menggunakan pensil warna dan krayon ya. Itu ya. Nah, sekarang tugasnya adalah bacalah teks berikut. Garis bawahi kata-kata yang menurut kalian penting untuk mendukung pembuatan ilustrasimu. Buatlah gambar ilustrasi berdasarkan teks yang tersedia. Putri malu ini bukan putri yang malu-malu ya, tapi ini adalah rumput putri malu. Kalian pernah lihat kan? Ini adalah, silahkan kalian ilustrasikan di teks ini. Kalian ingin menggambar apa ya? Setelah kalian gambar, kalian bisa kumpul. Ustazah akan periksa gambar yang terbaik. Dan tidak perlu dibantu menggambar sama orang tuanya ya, silahkan menggambar sendiri dengan kemampuan kalian, dan silahkan diwarnai dan dikumpul di GC ataupun WA pribadinya Ustazah. Semangat untuk setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.